Ini ada sebuah cerita dan doa bagi yang suka mendaki gunung, suka camping, staycation, betul. Kalau kamu besok naik gunung kok ada serigala macan, gimana solusinya? No. Jangan nunggu pemandu yang berdimisan. Gimana caranya? Caranya baca qasidah ini. Wa man takun bi rasulillahi nusratuhu intal qahul usudu fi ajamiha tajimi. Bis nanti ada di YouTube kan, tinggal buka di play pelan-pelan kan gitu aja. Wa man takun bi rasulillahi nusratuhu, siapa orang yang meminta, siapa orang yang dengan Rasulullah mengharap pertolongannya Allah dan dia ditolong oleh Allah, intal qahul usudu fi ajamiha tajimi, maka ketika dia bertemu dengan macan, singa di semua tempat, maka singa akan tunduk, takluk, takjub dan diam dan pergi. Wah. Itu doanya. Maca ngono sing akeh. Paman takun bi Rasulullah yang takon boco. Suatu ketika ada orang di tengah hutan ketemu macan betulan. Karena grogi, takut, gemeter, akhirnya lupa doanya. Ini. Gemeter, apa ini macan di depannya kan. Adik si Irin orang tua dia kan gitu. Akhirnya Pak dia tuh nggak ingat, yang ingat hanya akhirnya tajimi ngono tok. Tajiminya itulah langsung macannya itu diem, nggak jadi mengaum begini, langsung dia pergi kelawas kleres loh. Ini akhirnya tok Daniel lengkap. Mungkin didilat aja macannya. Tambah takut lagi ini. Dengan cerita ini, Buya ingat cerita sebuah sahabat Nabi, bukan sahabat, khodimnya Nabi. Apa? Budaknya Nabi ya, khodimnya, Maula Rasulillah itu disuruh untuk mengkhidmat kepada Nabi. Ini Buya dapat cerita ketika S1, dosennya Buya Syekh Harus Sya'al namanya. Sama saya ingat itu cerita, Masya Allah, membekas sekali. Ada sahabat Nabi, khodamnya Nabi namanya Safina. Safina ini ternyata nama julukan. Nama julukan Safina. Apa Safina? Perahu. Ada yang mengatakan namanya dikasih kunyah Abu Abdurrahman. Namanya siapa? Enggak ada kepastian. Yang mengatakan namanya Mahron namanya. Tapi itu enggak kepastian. Yang penting terkenalnya Safina. Kenapa Safina namanya? Karena suatu ketika sahabat-sahabat itu kelelahan membawa barang-barang perang, barang-barang apa itu ya, kelan, sampai ontanya pun sudah nggak ngatasi lagi. Akhirnya Rasulullah manggil Safina sini, bawa barang-barang ini ya. Namanya bukan Safina, ya nggak dipanggil Safina, sini bawa barang ini ya, diparang di punggungnya, sini, punggungmu jadi Safina gitu. Kata Nabi, kamu jadi Safina. Akhirnya itu subhanallah, beliau itu membawa barang-barang banyak, nggak merasa capek. Seakan-akan punggungnya itu adalah menjadi perahu. Makanya terkenal Safina. Kata beliau, andaikan saya disuruh Nabi membawa 2 kali bawaan onta, saya masih kuat punggung saya dan gak akan merasa capek. Wah, itu barokahnya Rasulullah tadi itu. Maka dikenal dengan nama Safina karena pernah bawa barang bawaan. Gitu ya. Akhirnya suatu ketika sahabat Nabi ini naik perahu, betulan naik ke laut dan terkena ujian kapalnya pecah. Kena ombak bagaimana pecah, akhirnya beliau ini mengapung di papan-papan sisa-sisa pecahan kapal tadi itu sampai di tengah lautan, sampai berusaha keras sampai akhirnya bisa menepi di pinggir laut. Lah ternyata dilalah. Wis capek-capek, lemes-lemes di pinggir laut habis berjibaku dengan ombak lautan itu ya. Wis berhasil minggir, ujian kedua datang ketemu dengan harimau lagi, macan lagi. Macan datang. Karena ini sahabat Nabi apa? Ya Abul Haris. Haris itu memang nama lain daripada harimau. Ya Abul Haris. Ya Abul Haris. Dia ngomong, "Ini safinatun." Ini safina, saya ini safina. Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macan, aku ki safina, pembantu Nabi. Ngomong. Akhirnya apa? Macan tiba-tiba itu
memberi isyarah supaya dia ikut apa? Supaya dia ikut macan itu di tengah hutan itu, pinggir laut. Dia ceritanya masyhur ini dalam beberapa kitab hadis ini, kitab Al-Baihaqi juga meriwayatkan. Masyhur di kitab ini, di kitab-kitab masyhur. Akhirnya apa? Beliau dibimbing oleh si harimau tadi, macan tadi. Ada isyarah supaya ngikuti. Kemudian dia nggak jadi ganas, lalu kemudian suruh ngikuti, mengaung-ngaung gitu, suruh ngikuti. Akhirnya diikuti macan itu. Ternyata macan itu mengantarkannya ke pemukiman warga. Senang, alhamdulillah, ada warga bisa minta tolong air, minta macam-macam kan, tengah hutan gimana? Akhirnya setelah itu macan itu mengaung-ngaung, seakan-akan dia pamitan lalu pergi dalam hutan lagi. Jadi pembantunya Nabi aja sama Allah ditolong, pembantunya Nabi. Nanti kalau kamu kena macan, iki penerus risalah Nabi. Diambung saya macan ikhlas gak iki. Habib Umar tuh dia akhirnya cerita lagi, ingat langsung seketika sekarang ini. Habib Umar itu dalam ceritanya pernah dakwah ke daerah Afrika. Naik mobil banyak ustadz, Beb jangan ke sana, lewat itu banyak harimaunya, singanya itu. Habib Umar masih jalan aja karena nggak ada lagi jalan atau bagaimana, pakai mobil naik. Di tengah jalan ternyata dicegat singa-singa. Cegat singa-singa itu, Habib Umar itu, cegat singa-singa. Oh, nggak usah apa, kenceng-kenceng, udah berhenti aja. Akhirnya berhenti. Semuanya takut itu, karena Habib Umar yang ngomong ya, yang dawuh ya, berhenti. Habib Umar waktu itu pegang pisang waktu itu, kebetulan. Dibuka kacanya, takut semua. Dibuka kacanya, wah di Habib ini masih ngono tapi kan ya tetap takut namanya manusia loh. Ya nek keramati keluar kalau nggak keluar. Dibuka, dikasih pisang. Apa daunnya Umar? Terkesan dia. Nahnu rusulu Rasulillah. Kami adalah para utusannya Rasulullah. Kan berdakwah karena Rasulullah kita. Berdakwah menyampaikan kepada Rasulullah. Kami ini utusannya Rasulullah, kan kira-kira gitu. Nahnu rusulu Rasulillah. Langsung enggak makan Habib Umar, yang dimakan pisangnya. Maka yang jadi heran apa? Kok ada macan makan pisang loh, iku sing ngarai. Iku sing ngarai keramatnya itu yang keluar itu. Habib Umar itu keramatnya banyak sekali. Nah, maka kalau kita itu menjadi khotimnya Rasulullah, niati kalau kamu ngajar itu ya, meneruskan perjuangan Rasulullah, ngajar Quran. Pagi-pagi wis nang turu sinau subuh-subuh wadon wis niati perjuangan Rasulullah, niati begitu. Belajar niat memperjuangkan menghidupkan syariat Rasulullah. Aman. Ono macan, nahnu rusulu Rasulillah. Ngono. Sebul, ngalih kok macane. Ya. Tapi coba. Gue saat ini flare kacau ini. Tapi yang kepepet apalagi yang kamu lakukan? Mau menang tok aja enggak? Ya kan? Ada beberapa tips yang bisa kalian lakukan. Maka pada bulan Maulid ini tautkan hatimu kepada baginda Muhammad SAW dengan baca selawat. Terus nek dunia buat kamu pusing, akhirat kembalikan. Segitu aja. Dunia ini nggak ada yang ideal, semuanya ini ada masa, ada batasnya, ada bosannya, ada capeknya, ada malesnya. Tapi karena akhirat abadi, maka apapun kalau karena akhirat itu sudah hilang semuanya. Bosan nggak ada. Kalau nuruti bosan ya bosan, tak ada harus ini terus rek. Nah, tapi kalau kita karena Allah nggak ada bosan, nggak capek ya nggak apa-apa, tapi dikit-dikit lah. Gitu. Wallahu a'lam bishawab.